Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Saputra dengan NIM E1101211003 dalam mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Ibu Suci Dukitowati, SPMA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai psikologi sosial, mencoba memahami penyebab dari perilaku sosial dan pemikiran sosial. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Perilaku dan pemikiran sosial seorang individu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai 5 faktor yang mungkin berpengaruh dalam membentuk perilaku dan pemikiran sosial seorang individu. Faktor yang pertama dimulai dengan perilaku dan karakter orang lain. Nah, dalam psikologi sosial kita mempelajari bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku seseorang. Nah, salah satu dari variabel tersebut adalah orang lain. Contohnya seperti apa ya? Nah, misalnya, kalian bertemu dengan orang yang ramah dan berperilaku baik terhadap kalian. Respon kalian cenderung pasti akan juga berperilaku baik dan ramah. Walaupun suasana hati kalian pada saat itu mungkin saja sedang tidak baik. Nah, hal ini membuktikan bahwa perilaku dan karakter orang lain berpengaruh terhadap pemikiran dan perilaku individu yang dipengaruhinya. Faktor yang kedua yaitu proses-proses kognitif. Nah, proses kognitif adalah proses menafsirkan atau menerjemahkan suatu informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman seseorang. Nah, kok bisa ya proses kognitif ini mempengaruhi psikologi seseorang? Nah, misalnya, Anda memiliki teman yang terlambat dalam kegiatan yang Anda rencanakan bersama mereka. Nah, teman Anda ini menggunakan alasan ia terjebak macet saat di perjalanan. Nah, Anda pun melakukan proses kognitif, yang mana berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Anda, jalan yang dilewati oleh teman Anda tersebut jarang sekali macet. Ditambah lagi, itu bukan pertama kalinya teman Anda menggunakan alasan macet untuk menutupi bahwa ia terlambat. Nah, setelah melakukan proses tersebut, Anda kemudian merasa kesal dan marah terhadap teman tersebut karena Anda tidak percaya akan alasan yang dilontarkan oleh teman Anda tersebut. Waduh, sorry ya telat, soalnya aku kejebak macet tadi. Perasaan aku jalan nggak pernah macet tuh. Macet tadi. Masa sih? Bohong. Yang bener. Faktor yang ketiga yaitu variabel-variabel lingkungan, khususnya lingkungan fisik. Nah, percaya atau tidak, lingkungan fisik juga mempengaruhi psikologi seseorang. Misalnya, pada cuaca yang panas, seseorang cenderung akan memiliki emosi yang lebih tidak stabil, biasanya lebih cepat marah terhadap sesuatu. Bahkan jika hal tersebut adalah hal yang sepele. Pontianak panas banget. Alah, Mak. Siapa sih ini nimbun baju sini? Contoh lainnya yaitu ketika seseorang berada di ruangan yang wangi, orang tersebut cenderung akan merasakan mood yang lebih baik dan juga lebih rileks tentunya. Yo bro. Faktor yang keempat yaitu konteks budaya. Nah, perilaku sosial seorang individu sangat dipengaruhi oleh norma-norma dan budaya-budaya yang berlaku di mana individu itu berada. Misalnya, seseorang cenderung akan lebih menggunakan pakaian yang rapi ketika ia menghadiri sebuah acara kemasyarakatan, misalnya acara pernikahan orang lain. Padahal tidak disebutkan bahwa kita tidak boleh menggunakan pakaian yang kasual, misalnya menggunakan celana pendek. Akan tetapi terdapat norma kesopanan yang mengatur hal tersebut, yang secara tidak sadar kita akan mengikuti norma tersebut untuk bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Faktor yang kelima atau faktor yang terakhir yaitu faktor biologis. Nah, apakah perilaku sosial seorang individu dapat dipengaruhi oleh faktor biologis atau faktor genetika? Sekitar 10 tahun yang lalu, sebagian besar psikolog sosial akan menjawab tidak, setidaknya untuk faktor genetika. Untuk faktor biologis, hal ini terkadang terjadi. Misalnya, ketika Anda melihat seseorang yang memiliki ciri fisik atau ciri biologis yang menarik bagi Anda, misalnya memiliki wajah yang cantik, wajah yang ganteng, memiliki kulit yang putih, kulit yang gelap, memiliki rambut yang panjang, rambut yang keriting, mungkin Anda cenderung akan melakukan perlakuan khusus terhadap orang tersebut. Misalnya berperilaku lebih ramah, memberikan perhatian yang lebih, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Riki Saputra, izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.